Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Windy Astuti dari kelas 2F. Saya akan menjelaskan sebuah kesimpulan dari video yang saya lihat dan saya dengar tentang Ulumul Quran yang dijelaskan oleh Syekh Muad Ali. Baik, kita mulai saja. Menurut sepemahaman saya, beliau menjelaskan yang pertama, menurut sepemahaman saya, beliau itu membahas tentang definisi Al-Quran secara bahasa. Baik, jadi definisi ini definisi ini dari beberapa ahli gitu. Yang akan saya jelaskan yaitu menurut Asy-Syafi'i. Oke, jadi menurut Asy-Syafi'i, Al-Quran berasal dari isim alam, yaitu kata benda yang tidak mengandung kata bentukan isim mustaq dari kata apapun. Kata Al-Quran menurutnya adalah nama khusus yang telah Allah tetapkan, yaitu kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi, menurut Asy-Syafi'i, kata Al-Quran itu adalah nama khusus yang telah Allah tetapkan gitu, yaitu kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Baik, selanjutnya menurut Syekh Muad Ali, banyak definisi yang sama tetapi berbeda dalam pengkalimatannya. Jadi banyak definisi Al-Quran yang sama tetapi berbeda dalam pengkalimatannya. Misalkan, baik kita ibaratkan ya, bukan ibaratkan gimana ya, jadi misalkan saya dan teman saya itu mendefinisikan sebuah, yang gampang aja ya, sebuah pulpen ya. Apa itu pulpen? Misalkan menurut saya pulpen adalah titik ya, dan menurut teman saya pulpen adalah titik gitu. Nah, pasti penjelasan definisi gitu, definisi antara definisi tentang pulpen menurut saya dan juga menurut teman saya pasti berbeda gitu, tapi merujuk kepada pulpen tersebut gitu. Tidak ada perbedaan sebenarnya, tidak ada perbedaan menyeleweng gitu, karena sama-sama merujuk kepada pulpen tersebut gitu ya. Selanjutnya, tidak ada perbedaan tentang apa itu Quran, tetapi hanya bagaimana mendefinisikannya. Jadi walaupun banyak definisi mengenai Al-Quran, tidak ada perbedaan tentang apa itu Quran ya. Oke. Selanjutnya, definisi yang baik harus mencakup segala sesuatu yang penting kecuali semua yang asing dan sesingkat mungkin. Oke. Jadi di sini tuh mengenai definisi yang baik itu harus mencakup segala sesuatu yang penting tentang hal yang akan didefinisikan dan juga sesingkat mungkin ya. Karena biasanya kalau definisi terlalu panjang itu biasanya mengakibatkan ya susahnya dipahami. Jadi definisi itu harus mencakup segala sesuatu hal yang penting, tapi sesingkat mungkin gitu untuk mendefinisikannya gitu ya. Oke, baik, selanjutnya adalah Al-Quran adalah berbahasa Arab ya. Jadi Al-Quran adalah kalam Allah yang berbahasa Arab yang dia ungkapkan kepada Nabi Muhammad SAW. Maaf ya, maksud dia itu kepada Allah. Oke, saya ulangi. Al-Quran adalah kalam Allah berbahasa Arab yang dia ungkapkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan kata-kata dan makna yang telah disimpan dalam mushaf dan telah mencapai kita dengan transmisi mutawatir. Oh ya, maaf, saya salah pembacaan. Yang telah mencapai kita dengan transmisi mutawatir dan merupakan tantangan bagi umat manusia untuk menghasilkan yang serupa. Oke, saya jelaskan dari
penjelasan tersebut saya akan jelaskan dari mulai kata awal ya. Yang pertama tadi yang saya bicarakan barusan, barusan yang saya bicarakan yaitu Al-Quran adalah kalam Allah berbahasa Arab. Nah, jadi Allah itu memberikan Allah itu mewahyukan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW itu memang asalnya itu bahasa Arab gitu, bukan hasil pengubahan bahasa Arab. Memang dari Allahnya itu bahasa Arab. Oke, selanjutnya yaitu jadi selanjutnya itu Al-Quran itu disampaikan secara mutawatir kepada Nabi Muhammad SAW ya. Jadi Al-Quran itu jadi gini, ketika Nabi Muhammad SAW menerima Al-Quran, ketika Nabi Muhammad SAW berada di Gua Hiro ya, pertama kali menerima ayat Al-Quran ya. Ketika beliau berada di Gua Hiro meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau itu didatangi oleh malaikat Jibril. Nah, malaikat Jibril itu sebagai perantara ya. Jadi Al-Quran itu wahyu Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW lewat perantara malaikat Jibril. Makanya malaikat Jibril itu terlibat ya. Nah, jadi pas malaikat Jibril ya diberi tugas dari Allah itu menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, menyampaikan Al-Quran itu tidak langsung kalau nggak salah berapa jumlah ayat Al-Quran itu 6.666 ya kalau nggak salah. Nah, jadi ayat Al-Quran itu tidak langsung 6.666 ayat langsung pada hari itu, waktu itu, detik itu ya, tidak langsung disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Karena di logika saja ya, mana mungkin akal manusia itu kuat untuk menghafal sekaligus 6.666 ayat gitu pada waktu itu. Maksud dari pada waktu itu yaitu pada waktu yang sama gitu. Mana mungkin bisa gitu, kecuali atas izin Allah ya. Kalau atas izin Allah Subhanahu wa taala itu sesuatu yang mustahil itu bisa terjadi. Bisa jadi ya kalau Allah mengizinkan 6.666 ayat diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW langsung pada detik itu, waktu itu ya, waktu yang sama. Kalau Allah mengizinkan itu bisa jadi terjadi. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala lebih menyampaikan Al-Quran secara mutawatir? Mungkin ada alasan tersendiri. Nah, salah satu alasannya mungkin ya yang saya ketahui yaitu jadi setiap ayat Al-Quran turun itu ya, karena ingat ya, mutawatir berangsur-angsur. Setiap ayat Al-Quran turun itu ada suatu peristiwa yang terjadi sebelumnya, sebelum ayat itu turun. Misalkan pada detik ketiga misalkan ya, detik ke-1 itu ada sesuatu peristiwa yang terjadi gitu pada Nabi Muhammad misalnya ya, pada Nabi Muhammad SAW, bukan misalnya ya. Jadi kalau nggak salah waktu itu Nabi Muhammad SAW ya, ini penjelasan buat kenapa Al-Quran itu diturunkan secara mutawatir ya, menurut pemahaman saya. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW pergi ke rumah siapa ya, Zainab kalau nggak salah, ke rumah Zainab, lalu beliau meminum madu dan beliau kembali pulang. Pada saat itu Aisyah bertanya, dari mana engkau ya Rasulullah? Rasulullah itu jawab ya, saya habis dari rumah Zainab. Saya sudah mungkin Aisyah itu nanya ya, nggak tahu, pokoknya intinya gini, kata Rasul tuh, saya habis meminum madu dari rumah Zainab itu, maksudnya gitu. Aisyah itu kan cemburu ya, dan Rasulullah SAW itu berbicara begini,
saya tidak akan, intinya saya tidak bisa mengatakan apa yang dikatakan beliau sesama persis, tapi intinya begini, saya tidak akan meminum madu lagi gitu, kata dia, kata Nabi Muhammad gitu, kata Rasulullah ya, sama saja kata Rasulullah kepada Aisyah, karena untuk meredam sebuah kecemburuan Aisyah gitu ya. Nah, waktu itu turunlah ayat kalau nggak salah itu surat At-Tahrim ayat 1 kalau nggak salah. Silahkan kalian cek ya untuk membuktikannya, ya takutnya salah gitu, bahaya. Nah, surat At-Tahrim, tapi ada ya ayatnya, ayat tentang kalau bahasa kasarnya mungkin bantahan gitu, karena Rasul itu keliru gitu ya. Intinya ayat tersebut itu membahas gini, ya Rasulullah, kenapa engkau mengharamkan suatu perihal yang tidak Allah haramkan gitu ya. Nah, kenapa engkau memilih memilih menyenangkan istri-istri engkau gitu ya, kalau nggak salah. Tapi intinya begitu intinya. Nah, sudah begitu Nabi itu tidak jadi mengharamkan madu, karena kan Allah langsung menegur tuh ya, karena dia tuh menyeleweng. Nah, jadi ya kesimpulannya dari yang barusan kenapa mutawatir, mungkin Allah itu menyediakan setiap turunnya ayat itu ada peristiwa dulu ya gitu. Jadi ada sangkut pautnya gitu ya antara peristiwa tersebut dengan ayat tersebut gitu. Baik, selanjutnya adalah menurut penjelasan Syekh Muad Ali juga ya, ketika Al-Quran diterjemahkan ke dalam bahasa lain apapun, itu masih tidak dapat dianggap sebagai Al-Quran ya. Inilah sebabnya para cendekiawan sepakat untuk tidak menerima terjemahan Quran yang feberatim. Nah, jadi gini, menurut sepemahaman saya, ketika dari penjelasan Syekh Muad Ali tersebut, ketika Al-Quran diterjemahkan ke dalam bahasa lain, itu tidak disebut Al-Quran ya. Contohnya begini, misalkan Al-Quran ya, kalau Al-Quran tanpa terjemahan itu kan ya, kalau kan ini juga diterjemahkan ke dalam bahasa lain apapun, itu masih tidak dianggap sebagai Al-Quran ya. Jadi ketika kita membeli Al-Quran yang tanpa terjemahan, Al-Quran kan, beli Al-Quran gitu kan. Nah, ketika kita membeli Al-Quran ya, beli Al-Quran gitu kan ya, berbahasa Arab. Nah, ketika kita beli Al-Quran dan terjemahannya masih ya Al-Quran, ada kata Al-Quran, berarti itu masih Al-Quran, namun ada terjemahannya gitu ya. Nah, selanjutnya kita beli lagi nih, misalkan ya, tapi ini mustahil terjadi. Nah, beli Al-Quran, nah pas dibuka, kok ini nggak ada ayat Al-Quran yang berbahasa Arabnya, hanya terjemahannya di sini ya, hanya terjemahannya. Ini kok hanya terjemahannya ya, berarti namanya itu bukan Al-Quran, tapi terjemahan Al-Quran tetap saja gitu ya. Pasti ada kata, kalau yang kamu beli itu tidak ada ayat Al-Quran yang bahasa Arab, berarti itu bukan Al-Quran, tapi terjemahan Al-Quran, karena Al-Quran itu berbahasa Arab gitu. Namun itu terjemahannya gitu ya, gitu. Kalau inilah sebabnya para cendekiawan sepakat untuk tidak menerima terjemahan Quran yang feberatim. Kalau nggak salah itu feberatim itu sebuah seni mengubah kata gitu ya, mengubah tulisan gitu, kata. Saya lupa, pokoknya Al-Quran itu berbahasa Arab gitu ya. Kalau ada terjemahannya itu berarti terjemahan Al-Quran gitu. Oke, selanjutnya yaitu menurut Imam Zakarsi, ketahuilah bahwa Quran telah diungkapkan dalam bahasa Arab. Oleh karena itu tidak diperbolehkan untuk melafalkannya dalam bahasa lain, katanya gitu.
Oke, baik. Mungkin hanya itu ya yang saya jelaskan. Nah, ada tambahan sedikit ya, karena tadi saya menyadari di penjelasan pertengahan ya mengenai ayat Al-Qur'an. Ya, ini kan kalau mendefinisikan kalau menjelaskan mengenai Al-Qur'an atau agama itu sangat berbahaya kan ya. Kalau kita salah gitu. Takutnya ya berbahaya, jadi dosa kayak jadi apa sih gitu. Nah, jadi saya akan menjelaskan kembali ya, takut kurang jelas ini ya, dari penjelasan yang saya jelaskan di tengah tadi yang mengenai kenapa Al-Qur'an itu disampaikan secara mutawatir gitu ya. Nah, baik. Jadi Al-Qur'an itu disampaikan secara mutawatir. Berarti berangsur-angsur. Al-Qur'an disampaikan secara berangsur-angsur. Ya, contohnya saja begini ya buktinya. Ketika Nabi Muhammad SAW berada di Gua Hiro, beliau itu sedang meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya pada saat itu. Lalu ketika itu datanglah malaikat Jibril yang ditugaskan Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad gitu ya. Sesudah itu ayat Al-Qur'an itu 6.666 ayat, tidak disampaikan langsung semuanya pada saat itu. Ayat Al-Qur'an itu tidak disampaikan 6.666 langsung pada saat itu, tapi hanya kalau nggak salah itu hanya 1-5 ayat ya, surat Al-Alaq ya. Nah, sesudah itu kalau nggak salah ya 1-5 ayat. Nah, sesudah itu ayat-ayat yang lain itu disampaikan di lain-lain waktu lagi gitu, sampai akhirnya menjadi 6.666 ayat. Kenapa Allah sampaikan secara mutawatir? Nah, menurut sepemahaman saya mungkin ya karena ini menurut saya termasuk logika gitu dan sangat tepat sekali gitu. Ketika ya jadi Allah itu mungkin ada alasan gitu mengapa Al-Qur'an itu disampaikan secara mutawatir. Buktinya begini ya, contohnya begini gitu ya, kalau bukti itu terlalu dalam kayaknya. Contohnya begini, ketika Nabi Muhammad SAW pergi ke rumah Zainab, dan pada saat pulang ya ke Aisyah gitu, Aisyah bertanya Aisyah tuh sudah tahu, kalau nggak salah Aisyah sudah tahu bahwa Rasul itu ke rumah Zainab. Nah, Rasulullah itu menjelaskan gini, saya sudah makan minumnya, kalau madu minum madu dari Zainab gitu. Ya minum, Rasulullah, saya sudah minum madu dari Zainab. Nah, pada saat itu kan Aisyah itu cemburu ya, dan satu istrinya lagi, bukan hanya Aisyah, pada saat itu 2 istri ya, 2 istri yang 2 istri. Jadi bukan hanya Aisyah yang cemburu pada saat itu. Nah, jadi Rasulullah itu untuk meredam sebuah kecemburuan para istrinya, beliau itu berbicara begini ya, intinya gini, saya tidak akan minum madu lagi gitu. Nah, waktu itu turunlah ayat dari Allah Subhanahu wa taala yang intinya membicarakan tentang ini, kenapa engkau mengharamkan sesuatu yang tidak Allah haramkan gitu. Jadi ya itu, jadi ada sangkut paut antara turun ayat dengan peristiwa tersebut gitu. Mungkin itu adalah salah satu alasan Allah Subhanahu wa taala mengapa Al-Qur'an itu tidak diturunkan secara langsung semuanya gitu ya. Baik, terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Mohon dimaafkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.